kita akan membahas bersama tentang satu ayat yang unik. Unik karena ada bacaan yang tidak lazim menurut lafaz Arab, yaitu bacaan E. Kita tahu ya kalau orang Arab tuh melafazkan huruf E itu tidak lazim. Misalnya tempe, kedelai, gulai, sate itu tidak lazim bagi mereka. Tapi di dalam ilmu tajwid ada lafaz unik yang disebut dengan imalah atau bacaan condong. Ayat ini terdapat di dalam surah Hud ayat 41 yang bunyinya begini saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Waqala dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Irkabu, masuklah kalian semuanya fiha di dalam perahu yang sudah kita buat ini. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, majreha wa mursaha, yakni pada saat berlayar dan pada saat berlabuh. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang disayangi Allah, apa sebab dibaca majreha pada lafaz majroha dalam ayat ini? Alasan lafaz majroha dibaca majreha salah satunya berfungsi untuk pembedaan antara lafaz majroha yang mempunyai arti berjalan pada wilayah darat dengan lafaz majreha yang memiliki arti berjalan di laut. Jadi ini untuk memperjelas bahwa perjalanan Nabi Nuh alaihi salam adalah perjalanan berlayar di lautan. Pada salah satu kamus bahasa Arab juga didapatkan keterangan tentang lafaz majroha berasal dari lafaz jaro yajri yang mempunyai arti berjalan atau mengalir. Sehingga ada yang berpendapat lafaz majroha tersebut dapat dipergunakan dalam arti berjalan di atas daratan, dalam hal ini berkendara, maupun berjalan di atas lautan atau berlayar. Tetapi dalam konteks ayat ini Nabi Nuh alaihissalam beliau berlayar di lautan. Sehingga sangat tepat kata majroha menjadi majreha dibaca imalah untuk memperjelas makna. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbentuk pertanyaan. Apakah bismillahi majreha wa mursaha ini merupakan dzikir atau doa berkendaraan? Dalam hal ini terdapat hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amanun li ummati minal gharqi idza raqibul bahra ayyaqulu bismillahi majreha wa mursaha wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Umatku akan aman dari tenggelam jika mereka ketika berlayar di laut mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah di dalam Mu'jam Al-Kabir, tepatnya juz 12 halaman 124. Diriwayatkan juga oleh Ad-Dalami dalam Musnad Al-Firdaus, hadis nomor 1667. Tetapi sayangnya riwayat ini maudhu saudara atau palsu karena terdapat perawi yang bernama Nahshal bin Sa'id. Tentang Nahshal bin Sa'id ini Al-Imam Ishaq bin Rahway beliau mengatakan wa kadzab, dia adalah pendusta. Terdapat juga jalan lain dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amanun ummati minal gharqi idza raqibu ayyaqulu bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Umatku akan aman dari tenggelam jika mereka ketika berlayar mereka membaca bismillahi majreha wa mursaha dan membaca wa ma qadarullaha haqqa qadri. Riwayat ini ada di dalam Al-Musnad Abu Ya'la rahimahullah. Namun saudaraku, riwayat ini juga sangat lemah bahkan maudhu karena terdapat perawi yang namanya Jubarah bin Miglas. Ia disepakati lemahnya. Bahkan beberapa imam ahli hadis seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Ibnu Numair, mereka mengatakan bahwa ia adalah perawi yang kadzab pendusta. Demikian juga Yahya bin Al-A'la, Ibnu Hajar, dan Imam Ahmad
Mereka mengatakan ia perawi yang kadzab dusta. Adapun tentang makna lafaz di atas, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan Bismillahi yakunu jaryuha ala wajhil ma wa bismillahi yakunu muntaha sayriha wa huwa rusuha. Maksudnya, ucapkanlah bismillah ketika mulai berlayar dan ucapkanlah bismillah ketika mengakhiri berlayar, yaitu ketika berlabuh. Jadi, dalam hal ini, Nabi Nuh alaihi salam, beliau menasihatkan kepada kaumnya untuk membaca bismillah ketika mulai berlayar dan ketika berlabuh. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala beliau juga menjelaskan dalam tafsirnya, bimakna bismillahi inda ijra'iha wa irsaiha, au waqta ijra'iha wa irsaiha, fayakunu qawluhu bismillahi kalaman muktafiyan binafsih, ka qawlil qail inda ibtidaihi fi amalin ya'maluh bismillah. Maknanya, ucapkanlah bismillah ketika berlayar dan ketika berlabuh. Atau sewaktu berlayar atau sewaktu berlabuh. Maka ucapan bismillah saja sudah cukup. Sebagaimana perkataan seseorang ketika memulai sesuatu amalan, ia mengucapkan bismillah. Jadi ayat ini saudaraku menganjurkan membaca bismillah ketika berlayar dan berlabuh atau berkendaraan secara umum. Jadi bukan ayatnya dipenggal kemudian untuk berdoa. Kecuali kalau hadisnya sahih tidak apa-apa. Adapun doa ketika berkendaraan yang sahih, Allah sendiri yang mengajarkannya. Ini sebagaimana ayat yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan supaya kamu mengucapkan, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran surat Zuhruf ayat 12 sampai 14. Nah, ini dasar dari doa yang sahih yang kita sampaikan di atas tadi. Juga hadis yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irih kharijan ila safar kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke unta beliau untuk pergi safar, beliau bertakbir 3 kali kemudian mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sampai di sini kita disunahkan untuk mengamalkannya. Kemudian kalau kita ingin memperpanjang doa dari yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, beliau melanjutkan, Allahumma inna nas'aluka fis safarina hada al-bir wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hada wa qawi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam safar kami ini dan keridhaan dalam amalan kami. Ya Allah, mudahkanlah safar kami. Lipatlah jauhnya jarak safar ini. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami dalam safar ini. Dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar ini.
dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari tempat kembali yang buruk, baik dalam perkara harta dan perkara keluarga. Hadis ini sahih, bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim nomor yang 1342. Ini saja yang bisa kita bahas kali ini, saudaraku. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dibanyakkan amal, dan diberkahkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.